Polri mengungkap kasus pencucian uang dengan modus operandi bisnis email compromise, sebuah kejahatan lintas. Indra Kusuma alias Indra Kents sebagai tersangka kasus penipuan aplikasi Binomo. Doni Salmanan yang juga dikenal dengan julukan Sultan Bandung akan diperiksa terkait dugaan penipuan aplikasi Quotex. Teman-teman dimanapun berada, selamat datang dan selamat bergabung di podcast kami, podcast kelompok 4 CPNS PPKRI 2022. Dengan saya, narasumber 1 Tiffany Agita, narasumber 2 Redo Novanda, narasumber 3 Elsia Audita, dan narasumber 4 Dennis Anderson. Hari ini topik yang akan kita perbincangkan adalah mengenai isu kontemporer. Jenis isu yang akan kami bawakan adalah isu TPPU atau tindak pidana pencucian uang atau yang sering kita kenal dengan istilah money laundering. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang berisiko tinggi menjadi sumber dana dari TPPU itu sendiri. Nah, profil pelaku yang berisiko tinggi akan terjadinya TPPU ialah pejabat lembaga legislatif, yudikatif, dan pemerintah. Dapat juga berasal dari profesional dan konsultan, PNS, TNI atau Polri, serta pegawai BI, BUMN ataupun BUMD, serta termasuk para pensiunannya. Berdasarkan hasil National Risk Assessment TPPU Indonesia tahun 2021, terdapat beberapa perubahan dan kondisi ancaman baru terhadap aspek pencegahan dan pemberantasan TPPU ini. Korupsi dan narkotika menjadi sumber tindak pidana asal TPPU yang menyebabkan tingginya TPPU yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus TPPU hasil korupsi yang telah melibatkan sejumlah kepala daerah dan berafiliasi dengan partai politik, misalnya kasus ZH senilai 54,4 miliar. Selain itu, kasus TPPU hasil korupsi sektor sumber daya alam juga mengakibatkan kerugian negara sebesar 37,8 triliun dan juga kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Sebagai lembaga audit, peran BPK di sini sangat strategis terutama dalam upaya penuntasan kasus-kasus dugaan korupsi. BPK bertugas menilai dan menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum, baik secara sengaja maupun kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN atau BUMD, atau lembaga-lembaga badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Hasil audit tersebut merupakan salah satu bukti kuat terkait kasus dugaan korupsi TPPU yang diusut, baik oleh pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan. Selanjutnya, setelah mengetahui deskripsi isu yang disampaikan oleh Saudara Tiffany, selanjutnya kita perlu mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sendiri yang merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh undang-undang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang pada tahun 2017 telah mengeluarkan publikasi Indeks Persepsi Publik Indonesia Anti Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Teroris Indonesia, yang salah satunya menyebutkan penyebab dan atau pendorong terjadinya tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum efektifnya upaya penegakan hukum di Indonesia. Yang kedua, minimnya teladan yang baik dari politisi dan pejabat pemerintah. Yang ketiga, belum efektifnya pencapaian pelaksanaan aturan dan pencegahan serta pemberantasan pencucian uang. Yang keempat, sulitnya mendeteksi pihak yang merupakan pemilik dana atau harta sesungguhnya. Yang kelima, maraknya pembangunan properti yang sumber dananya diduga merupakan hasil tindak pidana dari luar negeri. Yang keenam, lemahnya peraturan dan pengawasan atas sistem pembayaran baru, khususnya mata uang virtual. Yang ketujuh, rentannya perkembangan teknologi sehingga mudah digunakan sebagai sarana pencucian uang. Yang kedelapan, banyaknya transaksi perdagangan hasil eksploitasi sumber daya alam di daerah perbatasan. Yang kesembilan, rentannya kawasan terpencil terhadap penambangan liar. Yang kesepuluh, rentannya perumusan produk hukum yang memberi celah penyalahgunaan wewenang sehingga menjadi sarana korupsi. Yang terakhir, lemahnya pengawasan terhadap penggunaan identitas palsu.
Selain memiliki penyebab, tentunya money laundering sendiri memiliki dampak. Pada dasarnya, tindak pidana pencucian uang tidak merugikan seseorang atau perusahaan tertentu secara langsung. Sepintas lalu tampaknya tindak pidana pencucian uang tidak ada korbannya, tetapi betulkah tindak pidana pencucian uang tidak berdampak sama sekali terhadap perekonomian atau menimbulkan kerugian di sektor bisnis? Berkenaan dengan hal ini, IMF melalui kertas kerja berjudul Money Laundering and the International Financial System menyampaikan dalam kertas kerjanya terlihat bahwa pencucian uang dapat membahayakan kinerja ekonomi nasional dan sistem keuangan internasional, serta lebih jauh lagi akan berdampak terhadap penurunan angka pertumbuhan ekonomi dunia. Berikut beberapa dampak jika tindak pidana pencucian uang tidak segera diatasi. Yang pertama, merongrong sektor bisnis swasta yang sah. Salah satu dampak mikroekonomi dari tindak pidana pencucian uang terasa di sektor swasta. Para pencuci uang sering menggunakan perusahaan untuk mencampur uang haram dengan uang yang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Hal ini dapat mengakibatkan terpukulnya bisnis yang sah karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan pada akhirnya dapat mengakibatkan perusahaan-perusahaan yang sah gulung tikar. Yang kedua, merongrong integritas pasar-pasar keuangan. Lembaga-lembaga keuangan yang mengandalkan kegiatannya pada dana yang bersumber dari hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan masalah likuiditas yang serius bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Yang ketiga, mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya. Singkatnya, tindak pidana pencucian uang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan terhadap jumlah permintaan uang dan meningkatkan volatilitas dari arus modal internasional, bunga, dan nilai tukar mata uang yang tidak dapat dijelaskan apa penyebabnya. Kejadian-kejadian seperti ini berakibat lebih lanjut kepada lepasnya kendali pemerintah terhadap kebijakan perekonomian negara. Dan yang terakhir, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi. Para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi-investasi mereka, tetapi mereka lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatan yang mereka lakukan. Mereka lebih tertarik untuk menginvestasikan dana-dana mereka di kegiatan-kegiatan yang aman bagi mereka dari kejaran otoritas penegak hukum sekalipun secara ekonomis tidak menghasilkan return of investment yang tinggi. Akibat sikap mereka yang demikian itu, pertumbuhan ekonomi dari negara di mana investasi mereka itu dilakukan dapat terganggu. Dengan adanya dampak kasus tersebut, mari kita memberikan rekomendasi dan pencegahan untuk kasus money laundering. Dalam tindak pidana pencucian uang, sistem tracing dan identifikasi merupakan faktor utama yang dapat membuka pintu penyelidikan dan terungkapnya kerugian keuangan negara yang sangat berisiko tinggi dan sulit diberantas. Hal-hal yang dapat menjadi upaya pencegahan dan identifikasi tindak pidana pencucian uang adalah: pertama, fungsi pengawasan dari setiap instansi guna pencegahan. 2. Fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan melakukan investigasi terkait potensi tindak pidana. 3. Kerjasama dengan pihak ketiga atau bank terhadap transparansi informasi dengan aparat hukum tentang informasi asal-usul uang tersebut dan tujuan penggunaan uang nasabah. Upaya pencegahan dilakukan melalui pelaksanaan fraud risk assessment yang dilakukan oleh seluruh auditorat keuangan negara BPK pada tahap perencanaan pemeriksaan. Pertama, peran pendeteksian dapat dilakukan melalui pemeriksaan yang dilakukan BPK, di mana seluruh pemeriksaan didesain dan dilaksanakan untuk dapat mendeteksi fraud atau TPPU yang relevan dengan tujuan pemeriksaan. Jika ditemukan fraud, maka BPK melaporkan fraud tersebut kepada aparat penegak hukum. 2. Peran pemeriksaan investigatif untuk memperoleh bukti adanya fraud atau TPPU atau melalui penghitungan kerugian negara dengan tujuan untuk menghitung kerugian negara atau daerah. 3. Peran terakhir adalah terkait dukungan litigasi yang dilakukan BPK melalui pelaksanaan pemberian keterangan ahli dalam persidangan. Demikianlah sudut pandang kami mengenai kasus money laundering. Semoga podcast kami ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan. Kasus cybercrime di Indonesia tumbuh pesat jadi yang terbanyak di dunia. Dari data Asosiasi Fintech Indonesia, pertumbuhan pengguna internet ter-Indonesia adalah yang tercepat di dunia. Setelah kita mendengar pembahasan mengenai money laundering tadi,
kita masuk ke isu kontemporer yang kedua, yakni mengenai cybercrime. Pada sesi kali ini akan dipandu oleh saya, Rafiki, teman saya Yuda, teman saya Tarfi, dan teman saya Ria Santi. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu mengenai apa itu cybercrime? Iya, benar sekali. Cybercrime ialah segala aktivitas ilegal yang digunakan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi sistem informasi jaringan komputer yang secara langsung menyerang teknologi sistem informasi dari korban. Secara lebih luas, kita dapat mengetahui kejahatan cyber itu bisa diartikan juga sebagai segala tindakan ilegal yang didukung dengan teknologi komputer. Target pelaku dari cybercrime ini adalah device atau hardware atau juga software atau juga data personal dari korban. Sifat dari cybercrime ini adalah baik pelaku maupun korbannya sama-sama invisible ataupun tidak terlihat. Hal inilah yang membuat jenis cybercrime ini punya kompleksitas sendiri. Pelaku potensial dari jenis cybercrime ini, dia bisa dari kelompok geologis, kelompok yang berbisnis secara ilegal, dan individu tertentu. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemungkinan terjadinya cybercrime atau serangan kejahatan dunia maya akan semakin tinggi. Hal itu dapat dilihat pada tahun 2019, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN melaporkan 290 juta kasus serangan cyber. Jumlah tersebut 25% lebih banyak jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ketika kejahatan cyber menyebabkan kerugian negara sebesar 34,2 miliar US dollar di Indonesia. Hal yang sangat besar. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, selain memicu peningkatan serangan phishing atau pengelabuan, serangan malware spams, dan ransomware yang signifikan juga meningkatkan desakan untuk menetapkan infrastruktur keamanan cyber yang berfungsi dengan baik. Oleh sebab itu, pemerintahan Indonesia memberikan perhatian terhadap keamanan cyber nasional ini. Besarnya perhatian pemerintahan Indonesia terhadap keamanan cyber nasional, maka diperlukannya adanya evaluasi terhadap proses pengadaan barang dan jasa atas perangkat dan aplikasi pendukung penguatan keamanan cyber nasional yang dilakukan oleh Badan Periksa Keuangan sebagai lembaga independen untuk melakukan pengawasan tersebut. Selain itu, BPK juga melakukan penilaian atas efisiensi dan efektivitas atas sustainabilitas produk teknologi informasi dibandingkan dengan pengadaan yang telah dilaksanakan sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa yang telah dilakukan, serta koordinasi antar lembaga. Dalam rangka meminimalisir terjadinya cybercrime, kita perlu mengetahui penyebab utamanya. Kejahatan cybercrime pada umumnya disebabkan oleh beberapa hal, yakni pertama, adanya kerentanan pada sistem yang digunakan. Kerentanan atau kelemahan yang masih ada dalam suatu pembuatan sistem wajar saja ditemui. Kemudian, kita sebagai SDM mengetahui apa tindak lanjut atau penanganan yang tepat untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Penyebab yang kedua, kesalahan penggunaan atau human error. Pengguna yang kurang aware terhadap cyber security mengakibatkan sistem mudah diretas. Misalnya, kita menggunakan kata sandi atau password yang lemah, berbagai kredensial akun, mudah tertipu dengan phishing, membuka link yang mencurigakan, dan lain sebagainya. Penyebab yang ketiga, cyber security yang lemah. Sistem keamanan yang lemah mengakibatkan perangkat menjadi lebih mudah terinfeksi. Selanjutnya, M. Novel Aryadi yang merupakan Direktur Cyber Security BDO di Indonesia dan co-founder Indonesia Cyber Security Forum menjelaskan faktor-faktor utama penyebab terjadinya cyber yang membedakan dengan kejahatan lainnya. Pertama, identitas pengguna. Identitas yang sering dan mudah dimanipulasi dengan niat tidak baik, dan data-data lain milik pengguna yang mudah dicuri. Yang kedua, penggandaan aset informasi. Aset informasi mudah digandakan oleh pengguna karena tidak ada fitur-fitur delete button di internet. Yang ketiga, lokasi. Lokasi pengguna yang dapat dideteksi maupun dipalsukan dan disembunyikan. Dengan penetrasi di hampir semua lini dan mengharuskan setiap sektor untuk go digital, seperti penyimpanan data, transaksi keuangan, bahkan sampai hubungan sosial kemasyarakatan, kita harus selalu selangkah lebih maju untuk menangani permasalahan cybercrime ini, karena dampak yang nanti akan ditimbulkan cukup besar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi dampak dari cybercrime ini menjadi ketiga bagian. Yang pertama, yaitu dampak ekonomi. Menurut laporan dari Cyber Security Ventures, cybercrime telah merugikan perekonomian dunia sebesar $6 triliun per tahun 2021.
Kerugian tersebut berasal dari bermacam-macam, mulai dari pengerusakan dan penghancuran data, pencurian uang, pencurian hak cipta, pencurian data personal, maupun finansial, dan kerugian-kerugian lainnya yang berkaitan erat dengan kerentanan sistem teknologi di era digitalisasi saat ini. Dampak kedua adalah keamanan dan kedaulatan negara. Keamanan nasional dapat terganggu akan masalah ini. Pendata rahasia negara, serta isu-isu sensitif lainnya dapat saja bocor yang dapat menyebabkan ketidakstabilan iklim politik suatu negara. Cybercrime jika tidak ditangani dengan serius, dapat saja mengganggu kedaulatan suatu negara. Yang ketiga adalah masalah sosial. Saat ini, hubungan antara masyarakat dan teknologi sudah tidak dapat dipisahkan. Dengan penetrasinya yang masif, cybercrime akan semakin rentan terjadi dalam lingkungan masyarakat. Keamanan dalam hal privasi ataupun materi yang dimiliki masyarakat dapat terganggu. Selain itu, cybercrime dapat mengganggu kehidupan sosial kemasyarakatan dan dapat memecah belah kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Cybercrime atau kejahatan siber menjadi hal yang perlu diantisipasi dalam perkembangan teknologi dunia. Kejahatan siber selalu memiliki celah untuk masuk sebagai isu kontemporer dengan memanfaatkan keadaan dan kewaspadaan pengguna dunia virtual. Tidak hanya dalam lingkungan masyarakat publik, tetapi juga dalam organisasi, perusahaan swasta, maupun pemerintahan. Jika kita berbicara tentang organisasi pemerintahan dalam mengantisipasi terjadinya kejahatan siber dan penyebab-penyebabnya yang telah dikemukakan oleh pembicara sebelumnya, setiap instansi wajib melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, memperkuat sistem keamanan dengan rutin melakukan pembaruan perangkat lunak sesuai prinsip efisiensi, serta melakukan pemeliharaan rutin agar menjaga setiap celah agar tidak dapat dimasuki oleh virus dan software berbahaya. Yang kedua, melakukan backup data agar menjadi data cadangan yang dapat digunakan pasca serangan siber. Yang ketiga, melakukan pelatihan terhadap para pegawai tentang awareness dalam penggunaan sistem informasi dengan menganggap semua data penting dan perusahaan bersifat rahasia. Dengan cara ini, kita bisa melakukan pembaruan kata sandi rutin, mengantisipasi kebocoran data atas permintaan orang yang tidak dikenal, dan tidak mengakses software atau website tertentu yang berpotensi terhadap kejahatan siber. Dikutip dari website Badiklat PKN RI, dalam hal ini peran BPK dalam menanggapi isu kejahatan siber serta kontribusi terhadap masyarakat dan instansi audisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kapasitas masyarakat tentang digital literacy, termasuk penyelenggaraan pemerintahan yang transparan. Yang kedua, melakukan pemeriksaan kinerja atas penanganan kejahatan siber terhadap kepolisian dan memberikan rekomendasi dalam menangani kejahatan dunia maya. Ketiga, mengembangkan strategi pemeriksaan yang berhubungan dengan efisiensi teknologi informasi dibandingkan dengan pengadaan barang dan jasa. Demikian podcast pada sesi ini tentang cybercrime. Semoga informasinya bermanfaat. Terima kasih. Kita masuk kepada isu kontemporer yang ketiga, yaitu masalah fraud, tindakan yang berpotensi tinggi menghilangkan kekayaan negara dengan perlahan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan dari isu ini, alangkah lebih baiknya kita kenalan dulu. Yang akan menjadi pewawancaranya ada 4 orang, yaitu Kristi Harley, Fauzalina Triani Fauza, Syifa Salvia, dan Yuda Syahputra. Nah,
kita masuk aja kepada pembicaraan isu ini. Tentu udah pernah dengar ya, apa itu fraud? Fraud itu merupakan penyimpangan kebenaran yang disengaja. Dapat berupa penipuan hukum dengan cara kesalahan penyajian fakta yang disengaja, termasuk juga penipuan pajak, sekuritas, keuangan yang mengarah kepada kebangkrutan. Dalam ranah laporan keuangan, fraud juga dapat diartikan sebagai penyajian laporan keuangan palsu secara disengaja atau menghilangkan jumlah tertentu untuk menipu pengguna atau pemilik hak dari laporan keuangan tersebut. Umumnya dilakukan dengan penyajian data yang salah atau pengungkapan jumlah yang tidak relevan secara real. Faktor pendukung fraud ini ada 3, yaitu pertama adalah individu, kemudian himpitan ekonomi, dan lemahnya hukum. Adapun jenis-jenis fraud yang dapat kita temui di Indonesia ini, yaitu penyimpangan aset, pencurian data, korupsi, penggelapan dana, dan hal-hal lainnya. Nah, kita masuk nih, kejadian-kejadian apa yang terjadi di Indonesia. Nah, kita berkaca pada kasus hasil pemeriksaan BPK yang bertugas mengawal agar pengelolaan keuangan negara dilakukan secara terbuka, transparansi, dan juga bertanggung jawab, akuntabel, untuk pemeriksaan penggunaan dana penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, PCPN, tahun 2020. Nah, kita dapati di sini bahwa ada 241 objek pemeriksaan yang terdiri dari 27 kementerian dan lembaga, 204 pemerintah daerah, dan 10 BUMN dan badan lainnya. Terungkap bahwa ada 2.170 temuan yang memuat 2.843 permasalahan dengan potensi kerugian sebesar 2,94 triliun. Wow, banyak ya, tentu banyak. Ini bisa loh ngasih makan orang se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, adapun permasalahan terkait dana itu meliputi 887 kelemahan sistem pengendalian internet. Kemudian ada 715 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, dan juga ada 1.241 permasalahan terkait keekonomian, efisiensi, dan efektivitas. Hal ini pastinya menimbulkan keresahan dalam masyarakat, yang pada prinsipnya dana yang dikucurkan ini adalah dari masyarakat dan untuk masyarakat. Ini menjadikan masyarakat merasa tertipu sebagai pemilik hak dari dana tersebut. Nah, apa penyebabnya? Akan dijelaskan oleh pewawancara berikutnya. Baiklah, sudah dijelaskan oleh narasumber satu sebelumnya bahwa dalam isu ini ada suatu permasalahan mengenai anggaran yang dikelola pemerintah selama masa pandemi COVID-19 menimbulkan potensi kerugian negara. Nah, apa saja penyebabnya? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan potensi kerugian negara ini timbul. Di mana penyebab yang pertama, adanya pengelolaan keuangan negara selama masa pandemi COVID-19 belum efektif, transparan, akuntabel, dan belum memenuhi standar pengelolaan keuangan negara. Nah, potensi kerugian negara sendiri bisa terjadi dikarenakan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif dalam menggunakan anggaran PCPN belum diterapkan secara maksimal. Kemudian penyebab yang kedua adalah karena anggaran PCPN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi dengan maksimal, dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran PCPN dengan keadaan yang terjadi di lapangan. Kemudian anggaran PCPN dalam APBN belum tersalurkan dengan baik sesuai dengan perencanaan pemerintah. Kenapa anggaran PCPN tersebut belum tersalurkan dengan baik? Nah, ada dua penyebab yang dapat menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama, karena adanya 241 lembaga negara yang memiliki sistem pengendalian internal yang kurang memadai dari berbagai aspek, sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian negara. Contohnya, kurangnya lingkungan pengendalian yang memadai untuk membuat lembaga negara menjadi lebih disiplin dalam menggunakan anggaran PCPN. Kemudian adanya penilaian risiko yang tidak tepat sehingga tidak dapat mengambil tindakan untuk meminimalisir risiko yang terjadi. Kemudian prosedur pengendalian ini pun tidak ketat sehingga kecurangan tidak dapat dicegah dan tujuan dari penggunaan anggaran PCPN tidak tercapai.
Selain itu adanya kekurangan pengawasan sehingga efektivitas penggunaan anggaran dari PCPN tidak tercapai. Kemudian kurangnya informasi dan komunikasi yang menyebabkan kurangnya pemahaman SDM dalam mengelola anggaran PCPN. Kemudian penyebab yang terakhir adalah adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran PCPN terhadap peraturan dan perundang-undangan sehingga menimbulkan 2.843 masalah yang akan berpotensi untuk menimbulkan kerugian negara. Nah, apa aja sih dampak jika isu ini tidak segera ditangani akan dibahas oleh narasumber ketiga. Ya, isu kan penyebabnya apa sudah dijelaskan. Sekarang kita juga harus tahu ya dampak jika isu ini tidak ditangani itu apa. Nah, kita tahu nih program ini kan program pemerintah. Kalau tidak tercapai, otomatis yang menjadi tujuan pemerintah mengadakan program ini juga tidak tercapai. Jadi dampaknya adalah yang pertama tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam menangani krisis kesehatan, meningkatkan aktivitas ekonomi, memulihkan perekonomian khususnya sektor informal dan UMKM. Karena dua sektor inilah yang paling terdampak oleh COVID. Selanjutnya, dampak yang terjadi adalah kehilangan harta kekayaan negara karena adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab dan berpotensi kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang jika isu ini tidak segera ditangani. Selanjutnya adalah pengelolaan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan akan memberikan celah bagi kepentingan pribadi untuk ikut ambil andil dalam penggunaan dana PCPN. Ikut ambil andilnya ini bukan ikut ambil andil yang bagus ya, tapi malah ikut ambil andil untuk korup atau menyelewengkan dana. Selanjutnya, melemahnya sistem birokrasi lembaga pengelola dana PCPN. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam mengelola keuangan negara, khususnya terhadap lembaga penyaluran dana penanganan COVID-19. Selanjutnya, mungkin ada rekomendasi pembicara yang Terima kasih. Sekarang kita akan membahas tentang pencegahan dan rekomendasinya. Setiap program yang dilakukan oleh pemerintah harus memenuhi pencapaian maksimal dan sesuai target agar visi dan misi dari rencana strategis program tersebut dapat terrealisasi. Dalam program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah dan masyarakat berharap agar tercipta lingkungan yang bebas dari COVID-19 dan percepatan pertumbuhan ekonomi pasca terjadinya pandemi. Dalam prosesnya masih saja ada hal yang menyebabkan masyarakat menjadi resah. Hambatan tidak tersampainya program bantuan pemerintah menjadi isu kontemporer saat adanya oknum yang melakukan tindak pidana fraud. Masalah dan penyebabnya yang telah disampaikan sebelumnya oleh pembicara sebelumnya, hal yang menjadi pokoknya adalah tentang keadaan dan kemampuan sumber daya manusianya serta sistem yang dilaksanakan. Dalam mengantisipasi terjadinya fraud pada anggaran program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional perlu adanya beberapa hal. Yang pertama, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kesesuaian data anggaran dan data lapangan untuk menghindari fraud serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nah, yang kedua, penambahan pemahaman tentang tata cara pengelolaan anggaran kepada pegawai guna memperkuat sistem birokrasi yang telah ada. Dan yang ketiga, adanya penindaklanjutan tegas terhadap ketidakpatuhan pegawai yang terbukti melanggar fraud. Kalau sekarang kita akan membahas peran BPK. Peran BPK dalam mendampingi transparansi anggaran serta penjagaan fraud adalah memberikan rekomendasi agar memperkuat kinerja kontrol internal instansi untuk mencegah terjadinya fraud di kemudian hari, dan memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengelolaan anggaran instansi pemerintah. Demikian sesi ini sebagai penutup semua sesi di podcast hari ini. Semoga semua informasinya yang diterima dapat bermanfaat. Terima kasih banyak. Basamo, BPK,
Ari, Jago, Harato, Nagari, Indonesia, Untuk Makmur, Beras ya. Jose Jatera.